Selamat pagi Bapak Ibu, bersama-sama dengan saya kembali. Oke, saya bagi screen dulu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin Saudara Bapak Ibu punya pemahaman yang jelas mengenai sesi ini karena namanya juga Bible Study, ada kata Bible di depannya. Tidak boleh membicarakan hal-hal yang pribadi lebih lebih utama. Jadi pengalaman akan saya sharing untuk sebagai apa pelengkap saja, pelengkap. Jadi fokus utamanya adalah Alkitab, tidak bisa tidak. Jadi kalau kita lihat banyak orang yang hari-hari ini ex dukun, ex gereja setan, mereka diizinkan bersuara di mimbar adalah ketika mereka di mimbar mereka membicarakan pengalaman pribadinya lebih banyak daripada firman-Nya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan lanjutkan. Indigo hari ini sesinya Indigo VS versus Karunia. Jadi kita jelas ya. Sebentar. Ini kenapa tidak? Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kembali dalam pertemuan 2 minggu yang lalu, saya jelaskan dengan sungguh-sungguh, saya katakan pencetus nama indigo adalah memberi nama indigo. Artinya gini, dia dipakai oleh kuasa kegelapan untuk memberi nama sesuatu yang buruk menjadi nama baik. Menjadi nama, ada pelemahan kata, pelemahan arti kata di situ. Seolah-olah jadi baik. Nancy Ann, ya, seorang cenayang. Saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Seorang parapsikolog, ya. Seorang pseudopsikolog. Jadi kalau kita pseudopsikolog, udah jelas ya. Pseudo itu palsu. Jadi tidak bisa masuk dalam ranah ilmu pengetahuan. Sains tidak bisa. Mereka diakui. Ada sekelompok ilmuwan-ilmuwan yang masuk para psikolog, pseudopsikolog ya, mereka dikategorikan di ilmuwan tidak bisa diterima oleh ilmuwan yang mengikuti jalur ilmiah karena tidak bisa dibuktikan. Mereka punya jalur sendiri dan ya sesungguhnya mereka ditertawakan. Ya seorang pengarang buku yang mencetuskan pertama kali kata indigo. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar lebih lagi. Ya, indigo, saya ingatkan lagi tadi Pak Ian sampaikan pelemahan arti kata ya. Indigo itu pelemahan arti kata. Sebenarnya kalau kita pelajari dengan lebih seksama, istilah indigo sebenarnya dipakai untuk mengaburkan arti yang sesungguhnya bahkan menghilangkan arti kata yang sebenarnya ya. Mengkaburkan ini ciri khasnya ya. Perkataan Tuhan Yesus di Matius 24 ya, ayat 4 ketika murid-muridnya tanya mengenai runtuhnya bait suci dan tanda kedatangannya, Tuhan Yesus jelas ngomong, waspada untuk penyesatan. Penyesatan itu dalam bahasa aslinya itu kemelesetan, bukan sesuatu yang mengerikan. Jadi Bapak Ibu kalau ngikutin perkembangan ekonomi di Indonesia, Apple tidak boleh jualan di Indonesia. Apple 16 tidak boleh berada di Indonesia. Kenapa? Karena tidak mengandung muatan lokal dan muatan komponen lokal yang dibuat di Indonesia. Nah, pertanyaan sampai mereka menghabiskan keuangannya untuk membangun pabrik di Indonesia, komponen bukan keseluruhan ya, bukan keseluruhan. Nah, setan iblis hari-hari ini tidak membungkus sesuatu dengan yang perkataan yang 100% jahat. Jadi dia mengambil komponen kebenaran, dia mengambil bahkan nama Yesus, mengambil yang hal-hal yang berbau spiritual, rohani untuk menyesatkan orang, menawarkan sesuatu sehingga saya pada saat yang lalu katakan kemelesetan itu terjadi, apalagi orang-orang Kristen yang tidak mau belajar. Ya, istilah indigo bukan muncul begitu saja. Pasti ada grand design dengan master yang sangat luar biasa dengan tingkat intelijensia yang tinggi yang merancangnya. Tidak muncul begitu saja. Ada orang yang dikasih ide dan ide ini berasal dari eh, istilahnya dimunculkan oleh seorang master yang sangat tua. Masih ingat ya perkataan saya? Ketika saya duduk di gereja, ketika saya masih indigo, ketika saya duduk di gereja diajak oleh ibu saya, pendeta yang di depan karena zaman itu belum ada iPad, belum ada notebook, belum ada catatan-catatan yang digital ya. Jadi mereka pembicara menuliskannya di kertas, selai kertas. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu pendeta tersebut rupanya ketinggalan kertas catatan outline khotbahnya. Sehingga dia agak kesulitan. Nah, dia asal nyebut ayatnya, tetapi ketika ayatnya itu dibacakan, ternyata nggak cocok.
Ya, ada ayatnya, ada alamat ayat, tapi nggak cocok, Bapak Ibu Saudara. Dan dia kesulitan. Dua tiga kali dia mengucapkan ayat dan semuanya salah. Dibantu oleh Bapak Gembala. Saya lagi duduk di situ dengan ibu saya. Ketika saya duduk di situ, duduk di situ dan ya kemana-mana saya dengan roh pembimbing, ya, dengan roh pembimbing yang ada di samping saya. Dia berkata ayatnya ini, bunyinya ini, dan saya kaget. Saya kaget, saya ngajak omong dia. Saya katakan, bagaimana kamu tahu? Sebelum pendeta itu lahir, saya ada. Pada saat sebelum Alkitab ditulis, pada saat Alkitab ditulis, saya ada. Ya, sebelum dunia dijadikan, ya, dia bahkan sebelumnya katakan, penulis Alkitab pada saat menulis Alkitab, saya sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, saya sudah ada. Jadi amazed sekali saya katakan. Ya, setan nggak bodoh seperti dinyanyikan di gereja. Injak iblis dengan kuasa Allah. Dia bukan kecoa. Dia tingkat intelijensianya sangat tinggi. Dia menjatuhkan Adam dan Hawa dengan strategi yang khusus. Dia datang kepada Yesus dengan strategi yang khusus. Jadi makanya saya berkata, kita kalau tidak belajar, kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak mendalami firman Tuhan, ya, kita bisa jadi, ya bisa jadi disesatkan, bisa jadi dimelesetkan, ya. Ini mas yang sangat tinggi. Jadi kita ini kalau kedenger yang hamba-hamba Tuhan yang eks sana, yang eks kuasa kegelapan, eks satanis, eks yang macam-macam itu menceritakan hanya pengalaman spiritualnya. Kita tidak dibawa ke arah pengenalan akan Tuhan, kita dalam titik bahaya. Nah, pelemahan kata ini berakibat fatal. Sebab kata ini menjadi tidak mengandung bahaya yang membuat orang tidak lagi waspada atau berjaga-jaga. Ingat ya, kita disuruh berjaga-jaga, terutama bagi orang Kristen. Secara utamanya orang Kristen, ya, yang kemudian menganggap bahwa indigo adalah berkat dari Tuhan. Ya, banyak ini, banyak. Saya sudah kedatangan orang-orang yang membawa anaknya. Ya, saya nggak mau ya, nggak mau istilahnya spesialisasi saya ini nggak mau, ya. Makanya ketika ketika orang membawa kepada saya, Pak, tolong lihatkan. Nah, perkataannya kayak kedukun kan, Pak, tolong lihatkan, ya, menganggap bahwa indigo adalah berkat dari Tuhan bagi orang yang terpilih. Makanya ada orang-orang, ada orang-orang tertentu yang, wah, anaknya ini ada yang ketika saya di IC, ya, ketika di IC ada orang yang DM saya, Pak, anak saya seperti ini, tolong lihatkan. Karena dia bukan hanya melihat setan, tapi melihat malaikat. Bahkan dia melihat Tuhan Yesus. Ya, kebanggaan dari orang tua, diajak ke gereja. Nah, saya sendiri pernah kedatangan orang, saya isi ya, ya pernah kedatangan seorang hamba Tuhan ya di rumah saya bawa anaknya tiga, satu anaknya bisa lihat setan, bisa lihat malaikat, makanya kebanggaan dibawa kemana-mana, dibawa kemana-mana. Tolong lihatkan gereja saya ada malaikatnya enggak? Dia sering kali ngomong, tapi kasihan anak ini tertekan sekali kalau jalan nggak bisa lurus, kalau jalan tuh mesti siksa. Kenapa siksa? Ya, karena dia menghindari malaikat, menghindari setan. Ketika datang di rumah saya katakan, kamu lihat di depan rumah saya? Dia bilang, iya Om. Dia bilang, kamu lihat setan? Lihat setan? Sangat banyak Om, sangat banyak. Oh musuhnya banyak ya? Iya. Dan ketika ketika masuk ke rumah saya katakan, kamu lihat malaikat di sini? Kamu lihat setan di sini? Nggak ada satu Om. Kamu lihat malaikat? Nggak ada satu Om. Kenapa ya Om? Biasanya kalau nggak ada malaikat, ada setan. Kalau nggak ada setan, ada malaikat. Kenapa? Saya jelaskan. Kamu selama ini ditipu dengan bahasa anak-anak. Kamu selama ini ditipu. Anak umur 11 tahun, 10 tahun. Kamu selama ini ditipu. Kamu lihat malaikat, itu sebenarnya setan yang nyamar sebagai malaikat. Ya, saya katakan ketika saya doakan, nggak ada istilah ditutup ya. Nggak ada istilah ditutup. Didoakan supaya putus hubungan. Nggak ada. Ada orang-orang berkata di gereja-gereja, Pak, tolong ditutup aja. Bahkan pendeta-pendeta memakai istilah ditutup saja mata rohaninya. Nggak ada itu. Itu betul-betul buat saya betul-betul terkontaminasi oleh ajaran ini yang berasal dari kalau ajaran indigo modern ke New Age, ya.
Lanjutkan ya, panjang ini. Nah, kita belajar karunia itu apa. Jadi saya tidak mau nanti dalam sesi tanya jawab kita bicara soal karunia-karunia. Masalahnya kita tidak membahas mengenai mengenai pneumatologi, mengenai ilmu mengenai Roh Kudus ya. Jadi kita bicara mengenai indigo vs karunia. Ya, sama ya. Jadi jelas ya karunia untuk kepentingan bersama. Format ini mengenai eklesia. Eklesia orang-orang yang dipanggil dari dalam gelap menuju ke terang. Mereka ketika kumpul ya episinagoge berkumpul kepentingan bersama for kudus selalu untuk gereja untuk membangun seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kata-kata dengan pengetahuan kepada yang seorang roh yang sama memberikan untuk menyembuhkan. Ya, dari sini kita bisa telaah ya, kita bisa telaah. Bapak, Ibu, Saudara, kepada yang lain lagi ini luar biasa ya. Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini nanti yang saya akan bahas pada pertemuan ke depan. Discerning spirit. Ini perlu gereja punya discerning spirit, punya karunia membedakan roh, punya banyak ya, tidak yang namanya Yesus itu Tuhan Yesus Kristus ya. Yesus Gonzales itu pemain Arema Malang, ya pemain sepak bola Arema Malang pernah meng-hire pemain dari Amerika Latin namanya Yesus Gonzales ya. Ya, jadi jangan 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 berkata kalau orang Amerika ketika kaget ngomong Yesus itu mereka betul-betul percaya Yesus ya. Mereka mengumpat aja pakai nama Yesus ya. Kita mesti jelas ya. Ya, jadi ini juga terjadi kalau Bapak Ibu Saudara terlibat dalam dalam pengusiran kuasa kegelapan, pengusiran setan. Saya ketawa, ya iblis itu pembohong, ya hasatan itu, satanas itu, ya Bapak pembohong. Jadi kalau ada orang-orang ngaku, aku Lucifer, itu belum tentu, ya belum tentu. Itu yang kerucuk-kerucuk itu, yang gurem-gurem, ya itu ngaku sebagai ajudan yang seperti kita lah ya, bukan polisi pakai plat nomor polisi, bukan polisi tapi pakai lambang polisi ya. Ya itu salah satu yang saya garis bawahi, Kristen kok gitu. Nah masalahnya ini seperti ini, ia kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah. Saya tidak mau masuk dalam polemik dalam dalam sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu ya. Ya, oke, lihat ya. Tetapi semuanya ini garis bawah ya, dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karunia itu pemberian ya, pemberian. Nah, karunia ini akan berhenti ketika Tuhan Yesus datang. Ya, karunia akan berhenti. Di surga nanti nggak ada karunia. Yang ada hanya buah roh yang kita lakukan sejak di bumi. Ya, saudara masih bersama saya ya. Pak Ian, saya khawatir waktunya akan nabrak ya, karena banyak sekali yang saya persiapkan di PPT-nya ya. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Saya garis ya, ada 9. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia iman. Ingat, dipakai untuk membangun jemaat. Karunia untuk menyembuhkan. Karunia untuk mengadakan mujizat. Karunia untuk bernubuat. Perhatikan. Semuanya untuk tubuh Kristus. Untuk melengkapi tubuh Kristus. Sehingga tubuh Kristus terbangun dengan kokoh. Bernubuat. Karunia nanti yang ayat 6 saya akan bahas pertemuan depan. Untuk karunia membedakan bermacam-macam roh. Ya, ini 67 ya. Karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah. Ya, karunia untuk menafsirkan bahasa lidah. Saya pernah ya ngusir seseorang yang berbahasa roh dalam tanda petik. Ternyata bukan bahasa roh. Ya, saya karismatik, saya Pentakosta, saya ngerti banget. Di kalangan karismatik Pentakosta ini punya strata kehidupan tertentu kalau orang bisa berbahasa roh ya. Makanya dikatakan ada gereja-gereja yang ketika audisinya berhasil untuk menjadi worship leader, singer, pemain musik, ketika orangnya gagal, ketika dia tidak berbahasa roh dihargai, tapi kadangkala jadi jebakan. Jangan berkata loh indigo, ada salah satu indigo yang tiba-tiba berbahasa yang lain. Orang anggap itu bahasa roh, ternyata bukan. Waspada. Sekali lagi orang Kristen, kita mesti Bible study. Kita mesti belajar ya. Saya senang pakai kata memamah biak ya.
Artinya kalau kita makan, kita olah lagi, kita olah lagi. Jadi karunia itu bagi gereja Tuhan tuh yang keluar untuk memberlengkapi orang percaya dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Mujizat, ya, mujizat bahasa bahasa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Semeion bahasa Yunaninya, semeion itu tanda, ya. Makanya kalau KKR seringkali saya tanyakan, KKR itu untuk apa? Kebaktian, kebaktian rohani, bukan untuk ke dalam harusnya, untuk keluar, untuk apa? Menjangkau, ya, menjangkau. Terus pengusiran setan itu karunia, karunia, ya, sekali lagi ya. Ada orang yang bisa ngusir setan, tapi ada yang khusus memang untuk ngusir setan, ya. Nah, ke dalamnya apa? Membangun iman diri sendiri, bahasa roh dan iman jemaat, ya, karunianya. Ya, jadi karunia itu untuk membangun untuk kepentingan bersama, ya, membangun tubuh Kristus, membangun eklesia, membangun jemaat Tuhan, membangun indah dari gelap menuju ke terang. Tidak ada fungsi, ya, perdukunan paranormal di situ, ya. Ya, sekarang ini udah ini dalamnya ya, melayani, baiklah kita melayani, ya. Jika karunia itu menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, ini ibu sih. Ya, not itu saudara baca sendiri ya. Ya, unik sekali nih. Diakonia, diakonos diaken, ya. Berasal dari verba diakonio, melayani secara umum, pelayanan ya melayani luar biasa. Jadi saya bisa belajar secara aktif, tapi digali-gali di samping. Jadi kalau saudara punya berkat atau nanti satu ketika Ici mungkin bisa, kok bisa ya bahasa Yunani ya supaya jemaat diajar. Jadi ini saya pakai kata Yunani ya, karunia mengajar. Ini jelas. Ini karunia-karunia dipakai untuk membangun jemaat ya. Teruskan saya lihat ya. Ya, karunia menasehati. Ya, ini karunia-karunia yang dipakai untuk bangun jemaat. Sebagai lawan kata dari menerima. Ya, kita mendapatkan keuntungan ketika Alkitab ditulis sampai hari ini nggak bisa. Ya, kita mengucap syukur kalau kita dikasih bahasa Yunani untuk belajar ya. Metadidomi ya, metadidomi sebagai lawan kata menerima ya. Kata ini bermakna seseorang yang mendistribusikan dana atau prasarana atau sedekah di dalam jemaat bangun tubuh Kristus. Ya, semua karunia ini. Nanti kita bandingkan dengan karunia itu memberi pimpinan. Wah, ini ya sebagai pemimpin sekaligus memelihara jemaat. Ya, dia yang ada di ujung tombak itu sangat kuat karunia memberikan pimpinan. Nah, Bapak Ibu, karunia menunjukkan kemurahan. Saya tentunya akan habis waktu yang sama menunjukkan kemurahan dalam apa? Ditujukan pada teman, kerabat, simpati dalam bentuk tindakan ya, dan bukan hanya ada di bibir lisan dan menunjukkan kompen yang luar. Aku punya ego bagi gereja apa? Saya bertanya sekarang, apa tidak ada sirat 8 di penghulu? Sekarang yang putih dan yang hampir putih. Ya, yang benar dengan yang hampir benar. Kristen itu, wah, terus ngomong, kamu harus hidup kudus, tak bercela, spotless, bless lah kamu. Orang-orang bilang di mimbar-mimbar, nggak bisa kita manusia sempurna. Lanjut ya, masih banyak saudara. Ya, iblis menawarkan alternatif. Ya, ingat ya, grand design harus harus kita lihat siapa yang ada di baliknya. Master intelijensi itu sangat tinggi, ya, kayak yang merasa tidak bisa meraih untuk menjadi putih, memberi alternatif yang bisa diterima, menawarkan yang hambar. Itu pun terdistraksi dengan bermacam-macam. Firman Tuhan rata-rata di gereja hanya ada gereja yang 20 menit saja. Gimana gimana jemaat bisa tumbuh? Jenis-jenis indigonya. Saya mau Bapak Ibu dalam menyikap dari kacamata Alkitab. Kalau kita karunia dari Allah, tadi kita sudah sebutkan ada 9, ya. Kemudian ada yang berfungsi, misalnya mengajar, kemurahan, itu juga untuk melengkapi jemaat, ya. Nah, ini sekarang yang disebut indigo yang banyak orang mengkategorikan ini sebagai untuk berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Saya tidak ngomong kantu, bukan setan saja, bukan kuasa kegelapan roh-roh jahat. Dalam apa namanya? Dalam pengertian yang ini itu sangat luas. Nanti saya akan jelaskan. Memiliki kemampuan telepati, memiliki indigo clairvoyance. Terus ini lagi indigo yang retrokognisi, indigo mediumship, indigo psikometri, kemampuan untuk melakukan telekinetik atau indigo telekinetik.
Bentar dulu ya. Kita belajar sungguh-sungguh. Bapak Ibu, ini akan ada saya sisipkan apa yang pernah saya alami. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Ini jenis ini, Bapak Ibu, dipercaya bisa berhubungan dengan berkomunikasi dengan makhluk halus. Step berikutnya, makhluk astral. Step berikutnya, atau yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Nah ini, dalam perkembangannya indigo jenis ini bisa berbicara dengan malaikat. Nah ini, saya garis bawahi. Jadi garis bawah, saya ketemukan di kota Bandung, ya, ada persekutuan yang hobinya manggil malaikat dan menyuruh malaikat untuk melayani. Ya, ini saya menduga pemimpinnya seorang indigo. Tapi karena mereka orang Kristen ya, karena orang-orang itu merasa dibantu oleh dia karena dia Kristen. Siapa bilang kelompok-kelompok yang jenis seperti ini tetap menyanyikan lagu rohani, ya, menyanyikan lagu rohani puja dan puji. Kalau Bapak Ibu ngelihat dukun-dukun yang dukun-dukun tertentu, mereka berkata seperti apa? Berdoa menurut agamanya Bapak, saya akan berdoa menurut agamanya, saya bantu untuk menyelesaikan masalah. Ya, jenis seperti ini tuh ada. Jadi kalau lihat perkembangannya, serta berbicara dengan berkomunikasi dengan makhluk yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi. So, tinggi. Kalau gitu termasuk UFO. Iya, mereka mengaku berbicara dengan parallel universe. Kalau saudara nonton filmnya ya Avengers ya, itu mereka berbicara mereka dari universe yang lain. Jadi seperti ini, kalau di Indonesia, indigonya hanya lihat setan. Tapi kalau di luar negeri, yang banyak pakai logiknya, mereka sudah berbicara dengan makhluk dari dimensi yang lain. Makhluk dari universe yang lain. Makhluk dari masa lalu atau masa datang. Jadi makanya penyesatan itu nggak ada batasnya, saudara. Makanya saya ajak Bapak Ibu untuk giat belajar. Hati-hati ya. Jadi jangan bangga kalau lihat anaknya macam-macam dan kata, wah bisa lihat malaikat. Hati-hati, perkembangannya sangat buruk. Memiliki kemampuan telepati. Orang-orang jenis ini ngakunya, ya, ngaku mereka itu sebagai rantai evolusi yang tingkat yang paling tinggi, tingkat terakhir evolusi seorang manusia. Yang dipercaya mereka memiliki kemampuan telepati. Maafkan saya minum dulu. Merasakan perasaan yang sedang dialami orang lain atau makhluk hidup lainnya di sini. Kalau ada dari kelompok agama yang lain menganut cakra mereka menganut ada. Jadi kalau di luar kekristenan, kalau penyesatan di Kristen tidak pakai ini. Tapi kalau di luar kekristenan, makanya itu saya nggak mau. Ketika memakai mereka berkata, Pak Sony tolong ditutup. Saya tutup supaya tidak bisa lihat lagi. Dan mempercayai ada mata ketiga atau mata batin atau mata cakra. Jadi wah luar biasa. Mereka ini di percakapan bersama saya. Nah ini eh indigo yang clairvoyance ya. Clairvoyance ini sebenarnya berasal dari kata bahasa Prancis yang berarti penglihatan yang jelas atau clear seeing ya. Yang bukan penglihatan manusia biasa. Makanya indigo di teman yang ada di luar negeri, yang di luar negeri itu indigonya luas daripada indigo. Begitu saudara terima pada titik akhirnya saudara tidak lagi menerima ajaran Alkitab atau ajarannya alam ya. Sejak munculnya New Age kita kenal ya istilah Mother Earth ya. Jadi lagu-lagu ada beberapa lagu-lagu yang ter apa namanya bisa terdeteksi mengandung memiliki kemampuan untuk melihat yang belum terjadi prekognisi ya atau simbol secara visual dalam pikiran. Dalam sebuah ibadah di sebuah gereja besar di Surabaya, turun dari mimbar, ada seseorang dengan istrinya datang. Istrinya bicara, suami saya bisa ungu, yang ungu pekat. Saya langsung tahu dia seorang indigo. Ya bisa di gereja. Sekali lagi, ya. Setan yang jenis ini bukan setan yang biasa. Ya. Orang yang luarkan. Sekali lagi, hal-hal yang klinik diilmiahkan semua. Itu orang-orang klinik, ada yang orang klinik sangat. Tapi yang lebih berbahaya buat akal budi. Energi atau aura seseorang memiliki kemampuan untuk mendengar suara. Mendapatkan informasi pengetahuan tanpa bagaimana saat saya masih indigo, saya bisa merasakan ketika masuk ke tempat tertentu. Saya tahu ada kuasa gelap kadangkala dari penciuman. Saya langsung tahu, ya, mencium aroma tertentu yang tidak berasal dari lingkungan fisik.
Misalnya bau tanpa ada makanan fisik sering dikaitkan dengan komunikasi spiritual. Ya, makanya kalau ada peserta, kalau sudah di Jakarta, datang ke MOI, terus kemudian datangi staf pengembalaan, minta didoakan. Ya, minta bimbingnya susah. Ya, follow up itu susah daripada sekedar melepaskan. Ya, sebab kalau enggak, dia akan kembali lagi dan lebih jahat. Sekarang ke bagian 4 ya. Nah, makin kemampuan supernatural untuk melihat atau mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kemampuan seperti ini, ya, mengetahui hanya melalui sumber tanpa dia tahu buku sejarah, tanpa dia melihat atau mendengar, ya. Retro ke belakang, kognisi pengetahuan. Dengan kata lain, retrokognisi adalah kemampuan untuk melihat hal atau merasakan kejadian masa lalu secara gaib. Ya, ketika saya masih di sana, ini salah satu kemampuan saya. Saya cukup pegang satu benda ini, saya tahu benda ini yang harus dibayar amat sangat mahal pada satu kondisi. Orang yang tergolong indigo retrokognisi biasanya mengalami hal tertentu. Ya, yang kedua ini saya hati-hati karena rata-rata vu, deja vu yang sangat kuat, seolah-olah pernah terjadi. Ya, deja vu. Saya sering berkata seperti ini. Ada orang-orang yang kadang-kala ikatannya tidak begitu kuat dengan kuasa kegelapan. Cukup hidupnya bergaul dengan Tuhan seperti air kotor di dalam gelas. Cukup diisi dengan air bening terus. Air kotornya tergantikan. Kalau terus-menerus seperti itu, tapi memang alami doa pelepasan. Saya tidak dalam satu hari, saudara, dalam tekanan untuk bisa pulih. Jangan main-main dengan kuasa kegelapan, ya. Jangan main-main, ya. Ya, déjà vu. Dapat mengetahui informasi sejarah secara detail tanpa membaca atau mendengar dari orang lain. Merasa terhubung dengan kehidupan masa lalu. Reinkarnasi. Jadi, reinkarnasi rata-rata orangnya adalah indigo yang retrokognisi. Ya, indigo retrokognisi. Di saluran TV yang membahas mengenai sejarah ilmu pengetahuan. Ada seorang anak ketika dia mengalami kecelakaan, ketika bangun dia mengatakan dia tiba-tiba akli dalam bahasa Mesir, ya, dan kemudian akli dalam membaca hieroglif, ya, tulisannya bangsa Mesir. Dia tahu kuburan ini di sini, kuburan ini di sini, bahkan menjadi staf, ya, kecil, anak kecil, ya, menjadi staf dari ahli sejarah di Mesir untuk menentukan ini makamnya siapa, ini makamnya siapa. Mereka berkata, ini orang indigo retrokognisi. Kalau saya menyebutnya, dia kerasukan setan yang berasal dari Mesir kuno. Bagaimana membangun jemaat? Membangun jemaat menentukan makam itu bagaimana? Dilihat dari mana? Jadi berkata, Pak Sony, kenapa Kristen tidak percaya reinkarnasi? Karena orang Kristen ditulis dalam firman Tuhan. Hidup satu kali dan mati satu kali. Kemudian mempertanggungjawabkan apa yang pernah diperbuatnya. Kita tidak akan berputar. Pak, agama yang lain kita hormati. Dia percaya itu. Kita percaya ini. Ajaran Yesus itu ini. Alkitab. Berhenti ya. Sampai di sini ya. Pertanyaannya, banyak orang Kristen yang mengatakan, boleh dong reinkarnasi kalau saudara, ya, kepercayaan yang lain, silakan. Ya, saudara yang ikut berasal dari kepercayaan lain, saudara silakan mengikuti ajaran kepercayaannya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Kristen saya ajari sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup satu kali dan kemudian mati dan kemudian kita mempertanggungjawabkan. Itu kata Alkitab, ya. Ini PPT-nya Masih agak bisa, Pak. masih bisa ya. Izin ya. Indigo mediumship. Kata medium itu perantara. Ini beda sama kerasukan biasa. Kalau kerasukan itu roh itu masuk secara paksa. Kalau mediumship, dia seringkali dipakai sebagai medium. Jadi rohnya dipanggil dan dia jadi mediumnya. Jadi perantaranya untuk dirasuki dengan kesadaran penuh. Sebagai sarana roh atau entitas lain, ya, sudah berkembang. Kalau dulu mediumship hanya untuk roh. Pak, ini roh orang mati, bukan. Orang mati satu kali kemudian berada ini mesti ngajar nanti ya, nanti kita ngajar. Ada di intermediate state. Nggak ada orang mati jalan-jalan. Nggak ada orang mati jalan-jalan. Nggak ada. Pak, ada orang, apa namanya, hari ketiga, hari 40. Nggak ada ajaran Alkitab seperti itu. Hanya Yesus yang hari ketiga bangkit. Hari ke-40 naik ke surga. Nggak ada satu manusia pun.
Ya, dengan kesadaran penuh sebagai sarana roh atau entitas lain berkomunikasi dengan manusia. Ada yang memiliki healing ability. Ya, ini sedikit sekali ya, kemampuan untuk menyalurkan energi positif untuk kesembuhan. Tapi rata-rata mediumship adalah ketika orang-orang datang dan orang-orang datang kepada dia kangen sama papanya yang udah meninggal, dipakailah tubuhnya sebagai alat penipuannya iblis. Ya, roh yang datang dengan mengaku sebagai papa orang tersebut yang udah meninggal. Ya, saya kalau yang ini banyak ngalami. Ya, nyamar sebagai papa, nyamar sebagai mama, nyamar sebagai anak, nyamar sebagai kekasih. Banyak. Makanya ada orang yang saya tangani pernah pernah senang semangat tidur. Ternyata di saat tidur dia masuk ke dunia lain. Ayahnya sudah meninggal. Ketika dia masuk ke dunia lain, dunia inilah dia bertemu dengan papanya. Ketika saya katakan pada dia, ya, yang kamu temui itu bukan papa, ya. Dia sedih ketika harus berpisah dengan papanya. Boleh saya doakan kamu? Boleh saya doakan kamu? Dia nggak mau. Tapi satu ketika dia datang dan dia minta doakan saya, Kak. Saya doakan dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh, bukan luar biasa, dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika itu langsung dia manifestasi sambil tutup mata, jarinya seorang perempuan, jarinya jarinya punya kuku yang panjang-panjang, dihujamkan ke mata saya, kena kacamata saya, tertahan dengan kalau tidak itu kukunya masuk ke mata saya. Mediumship ini sangat umum di Indonesia. Mediumship. Tapi mediumship Indonesia hanya soal kerasukan setan. Tapi mediumship yang sudah masuk dalam ranah, ini sebutan aja, ranah New Age-nya, itu mediumship dari makhluk dari dimensi yang lain. Bisa pakai. Makhluk dari masa depan. Buntut-buntutnya sama. Roh jahat. Jadi makanya Bapak Ibu ketika ketika topik ini sesungguhnya adalah topik yang berat. Teman-teman saya berusaha mengangkatnya dalam bentuk tesis, ditolak. Ditolak. Kenapa? Karena referensinya sangat sedikit. Saya punya buku-buku yang membahas ini sangat sedikit. Tapi kalau tidak diajar, kita masuk dalam kesesatan. Ya, banyak gereja, apalagi gereja yang tidak mengajarkan kebenaran. Kebenaran yang benar-benar benar, tidak kokoh di dasarnya, gampang disesatkan. Ya, indigo psikometri. Nah, agak silly sedikit, agak lucu sedikit, memiliki kemampuan supernatural atau psikis di mana seseorang dapat mendapatkan informasi lengkap tentang suatu objek, tempat atau orang dengan hanya menyentuhnya. Mereka percaya bahwa semua benda menyimpan energi. Dengan menyentuhnya, seperti download, ya, bisa merasakan emosi. Makanya, ini kelihatannya agak tumpang tindih dengan indigo yang lain, tetapi sebenarnya ada kekhususan. Ya, saya nggak perlu detail ya. Nah, ini saya mau bahas sedikit ya. Indigo telekinesis, kita seringkali bangga. Ini banyak orang yang ya selain dengan melihat, bercakap, mediumship, ini ada indigo jenis ini lumayan populer. Memiliki kemampuan untuk menggerakkan atau memengaruhi objek fisik tanpa menyentuhnya. Hanya menggunakan kekuatan pikiran. Di film-film kan banyak. Ya Pak Ian ya, di film-film banyak nih ya. Udah nonton film ada telekinesis. Ada telekinesis yang telekinesis mikro, partikel kecil, makro, menggerakkan objek besar, aero, ya, mengontrol api, ya, pirokinesis, ya, udara, angin, apa api, panas, hidro, air, elektro. Nah, Bapak Ibu, eh, karena dulu yang menguasai saya adalah roh yang eh, termasuk dalam stratanya lumayan tinggi, ya, atau katakan saya tinggi ya, eh, saya melihatnya kok bahwa kalau orang mempergunakan telekinesisnya dia, sebenarnya ada roh-roh yang lain, yang kecil. Misalnya, memindahkan meja. Sebenarnya meja itu tidak bisa digerakkan. Tidak ada kekuatan batin bisa memindahkan meja. Bisa memindahkan batu besar. Tidak bisa menggerakkan api. Enggak. Ada roh jahat, mereka bekerja sama dengan rapi. Mengangkat itu. Ada yang mengangkatnya. Ada roh jahat, ada roh-roh jahat. Ada bahasa Alkitabnya. Ada daimonia yang menggerakkan benda itu. Saudara tidak bisa lihat. Makanya ada orang-orang tertentu katakan, ada roh jahat yang bisa memindahkan itu ya.
Menggerakkan api. Api tidak akan bergerak dengan kekuatan pikiran, dengan alasan apapun. Ya, jadi berkata ada kerjasama di kuasa kegelapan. Dan yang ini kita dibodohi, dibodohi. Ya, jadi sekali lagi saya tanya, manfaatnya yang tadi, indigo-indigo yang tadi bagi gereja Tuhan apa? Kalau itu karunia dari Tuhan, manfaatnya apa? Medium. Siapa yang mau diajak ngobrol? Ya, saudara pasti sudah ada pertanyaan bagaimana? Bagaimana tentang Saul? Sebentar, nanti saya akan jawab. Nanti akan saya jawab. Ya, dapatkah kemampuan supernatural indigo membangun gereja hingga memiliki kedewasaan penuh agar dapat menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang tidak bercela? Dapatkah tujuh indigo tadi membangun kedewasaan penuh jemaat? Buntut-buntutnya malah memperlakukan mereka sebagai dukun. Ya, ada satu pendeta minggu lalu saya dapatkan. Satu, kenapa? Dia mencari barang hilang. Ya, dan lihat ketika lihat orang, Pak, anak saya masih perawan atau enggak? Pacar anak saya masih perawan atau enggak? Kejadian di Jawa Timur, di Jawa Tengah dengan di Jawa Barat juga ada. Ada satu pendeta. Jadi orang-orang ini ya berlaku sebagai dukun, pakai ayat-ayat Alkitab. Kalau Bapak Ibu, keluarga saya dari Manado, ya, kami saya dari Manado. Saya cukup terkejut ketika mendoakan awal-awal Kristenan saya. Ketika mendoakan seseorang, dia buka jimatnya. Saya katakan buka jimatnya. Ketika saya katakan buka jahitannya, di jimat itu dijahit. Saya buka, adalah potongan Alkitab. Robekan Alkitab dari satu perikop yang sangat terkenal. Tuhan adalah gembalaku. Saya katakan jimat apa ini? Jimat perlindungan. Ya, hati-hati, penipuannya udah luar biasa. Ya, Alkitab memperingatkan dengan jelas. Alkitab memperingatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Ujiannya sekarang nih, contohnya. Itu karunia atau, ya, minggu lalu saya jelaskan, karunia atau kerasukan. Ya, dengan level-level tertentu. Apakah berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Kalau kita nggak hati-hati, gawat. Makanya Bapak Ibu, setelah 5 kali pertemuan saya, masih ada tema-tema baik di IC. Ikuti, belajar supaya saudara cerdas. Cerdas rohani. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang. Mereka mengaku diri rasul, mengaku diri nabi. Ya, pekerja-pekerja curang. Yang harapannya hanya persembahan kasih. Yang dioper adalah keuntungan finansial yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Yang palsu lebih banyak daripada yang asli. Ya, yang palsu lebih banyak. Saya kasih bold merah. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Ya, dari dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang diajarkan bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang sebenarnya bukan Injil. Keras sekali Rasul Paulus. Ya, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk ini, ya, apa bermaksud kita baca lebih lanjut. Maaf kepotong. Tetapi sekalipun kami, ya, ini jelas bahasa kerasnya Paulus ya. Atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang lain yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu. Terkutuklah dia. Alkitab ngomong itu. Terkutuk dia. Nah, sekarang ini banyak mix. Ya, banyak mix. Seperti yang telah kami seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang telah memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Alkitab ada satu rak dalam perpustakaan saya. Buku-bukunya adalah buku-buku yang saya tengarai, ya, sesat. Penulisnya ataupun ajarannya. Ya, lihat ya, sekali lagi ya, jawab Yesus, saya ingatkan yang saya pernah sampaikan. Jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
waspada, blepo, discern. Jawab Yesus. Kamu harus bisa membedakan dengan hati-hati. Supaya jangan ada orang yang membuat kamu meleset. Blepo sama pelan yang luar biasa. Waspada. Bukan hanya waspada, tapi membedakan dengan hati-hati. Ibu-ibu canggih sekali kalau bisa membedakan suatu barang. Ini barang yang luar biasa, ini barang yang luar biasa, barang yang berkualitas tinggi, harus bisa dibedakan dengan hati-hati. Majikan saya, bos saya, pernah ke Cina dan bawa pulang jam tangan, dia kaget ya. Jam tangan merek tertentu yang harganya miliar sampai ratusan juta. Yang dijual ratusan juta. Tapi dulu ada barang KW, KW1, KW2, KW3. Tapi ada barang yang BSA. BSA itu apa? Barang seperti asli. Bahkan sampai dari pembuatnya, tim ahlinya turun tangan karena penipuannya, karena pemalsuannya luar biasa. Dia berkata kepada saya, mana yang asli? Son, mana yang asli? Membedakan dengan hati-hati. Blepo, membedakan dengan hati-hati. Dan saya tidak bisa membedakan karena saya tidak pernah punya. Orang yang punya Rolex pasti bisa membedakan Rolex palsu sama Rolex asli. Nah, kalau kita tidak tahu yang asli, kalau kita tidak pernah mendalami asli, bagaimana kita tahu yang palsu? Sampai sini mengerti ya, saudara? Ya, makanya kata planao membuat meleset, menyimpang, membuat kita menyimpang. Ingat pertemuan pertama, saya katakan, saya ketemu dengan seorang pilot ketika saya di LA, saya katakan, kalau saya mau terbang dari LA menuju ke Indonesia, saya meleset 1 derajat saja. Apa yang terjadi? Dikatakan tidak sampai Indonesia, Pak. Tidak akan sampai Indonesia. Di kota manapun tidak sampai ke Indonesia. Makanya semua perkataan, semua gimmick-gimmick kuasa kegelapan, itu membuat kita meleset. Tidak menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan harap. Ya, saya stop di sini. Jadi jelas, kalau dari paparan, kalau yang namanya kuasa kegelapan, itu selalu menampilkan tiruan. Kalau dari Tuhan, itu membangun semangat dan membangun diri sendiri. Diri sendiri adalah bagian dari semangat. Jadi konklusinya adalah indigo bukan karunia. Tuhan berkati. Pak Ian, saya serahkan. Terima kasih Kak Sony atas pengajaran yang sangat menarik ya bagi saya karena saya pribadi dulu awal saya menjadi orang Kristen itu kelompok saya indigo. Nah lalu nggak lama setelah saya mengalami ya mungkin waktu itu luka batin ya karena saya doa papa saya nggak sembuh, lalu saya diangkat anak sama teman papa saya yang dukun feng shui. Sampai hari ini masih mengkonsultasi banyak banget orang. Tapi yang saya realize itu Pak, yang Bapak bilang asli palsu, asli dan palsu. Jadi ketika kita lihat dari pengajaran-pengajaran New Age ini, apapun bentuknya, yang kami perhatikan itu patternnya selalu sama dan mirip. Jadi mereka dibungkus dari berbagai banyak pengajaran yang berbeda-beda. Mungkin ada sebagian yang Kristen juga dan kita sebagai Tuhan harus hati-hati untuk bisa membeda-bedakan, Pak. Nah, tapi mungkin pertanyaan ini, Pak, ada yang di awal bertanya, apakah berarti semua hamba Tuhan atau yang memiliki karunia itu dianggap indigo dan bukan karunia dari Tuhan? Pasti selalu atau memang ada? Dan apakah kalau dampak dari keindigoan ini akhirnya orang lebih beriman, apakah itu salah? Ataukah orang tersebut jadi mempunyai iman yang nggak menyelamatkan gitu Pak? Ya, Pak Ian, saya lupa tadi tidak mencantumkan. Yang paling baru jenis indigo ada Pak Ian. Ya, lagi populer beberapa tahun terakhir ini. Bicara kepada binatang, mengerti perasaan binatang. Ya, bahkan Lagi populer. bisa bayar Pak itu di Instagram ada. Nggak bisa bayar, ya udah tahu ya. Ya, Nah, saudara saya ada bayar untuk piara kuda. iya, Dan pengen ngobrol sama supaya kudanya. kudanya. Jadi udah jenis bukan 7 lagi, tapi 8. Tapi 8. Jadi ngerti perasaan. Aku lagi gini nih, aku lagi ini. Kamu tuh jadi majikan yang tidak baik. Jadi saya tadi ini, sorry, ya saya akan lengkapi, saya akan apa namanya akan lengkapi PPT-nya supaya jadi pembelajaran. Nah, Pak Ian, kalau jenis-jenis seperti itu kita kesusupan sebenarnya di gereja-gereja, ya.
Banyak orang yang mengaku mendapat karunia, tapi ingat ya, suruh uji setiap roh. Uji setiap roh. Jadi gini, kalau kita masalahnya sekarang, siapa pengujinya? Rata-rata orang kalau punya karunia, maaf ya, maaf. Buntut-buntutnya buka gereja. Mereka punya pengikut. Bagaimana mau diuji? Kita tidak seperti eh, aliran-aliran yang lebih lama, dalam tanda petik lebih lama. Jadi yang punya tua-tua. Kalau Indonesia enggak. Rata-rata Indonesia, bahkan di luar negeri juga enggak. Nah, kalau berkata, salah satu cirinya adalah apa? Membuat jemaat bergantung pada dia. Tanpa dia tidak ada kesembuhan. Tanpa dia, atau istilahnya kalau saya akan bahas bahasan ketiga. Saya bocorin dikit. Ada yang ditawarkan hanya dua, fear and greed. Fear and greed. Ya, jadi kalau mereka sampai meninggalkan persekutuan ini, meninggalkan gereja ini, mereka takut dikutuk, mereka takut tidak diberkati. Cirinya, ciri. Jadi saya melihat ini. Sebentar, saya izinkan saya bicara sedikit ya, agak mengganggu di pikiran saya. Gridnya dari mana? Gridnya, perkembangannya. Kalau di sini kamu diberkati, mereka akan lebih, 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 lebih. Makanya ada urapan yang muncul. Ada karunia namanya mereka mereka mencantumkan sendiri. Ada karunia bebas hutang dengan pakai serana garam. Mereka memunculkan ngambil ayat firman Tuhan, perjanjian garam. Nah, makanya fear and greed ini ditawarkan hari-hari ini. Saya beda jalur dengan teman-teman yang percaya pada prosperity. Saya tidak percaya pada prosperity. Kalau mau kaya ya kerja. Kalau mau pintar ya belajar. Kalau mau sehat ya jaga mulut dengan olahraga. Nah, mereka mensubstitusi. Bahkan ada pendeta yang punya urapan. Kalau ditumbang tangan, langsing. Jadi hal-hal ini klinik lah. Klinik itu dikonsumsi secara hebat. Di Afrika lebih lagi. Maafkan saya ngomongnya jelas. Ngomong jelas nih. Eh, adik rohani saya, sekarang ex-direktur di Afrika. Dia bercerita, pendeta-pendeta yang tidak laku, quote unquote ya, tidak laku di Afrika, yang karunianya ambigu, karunianya kalau berkata abu-abu, di Indonesia luar biasa, punya pasar secara luar biasa. Apalagi ada yang, saya tidak mau kena undang-undang ITE ya, saya menghindari, dari tadi saya menghindari hal-hal yang itu. Jadi hal-hal yang klinik luar biasa di sana. Di sini dibawa secara orang berkataannya gimmick-gimmicknya dia diurapi Tuhan. Makanya hati-hati ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan Pak Ian ya. Ini saya khawatir nabrak waktunya karena betul-betul saya tadi cut ya menjelaskan karunia-karunia itu kenapa? Karena akan jadi panjang. Jadi Bapak Ibu waspada, Bapak Ibu waspada, 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 waspada. Ya, bukan yang putih lawan yang hitam, tapi yang putih dan hampir putih. Bukan yang benar lawan yang salah. Yang benar dan yang hampir benar ada di abu-abu. Jadi bahkan bahkan nanti ya di pelajaran ketiga kita bisa bedakan antara ketindihan dengan kerasukan. Betul nggak kamu kedatangan kuasa gelap atau faktor fisik? Ya, terima kasih Pak Ian. Sorry, agak panjang. Jadi Ya, intinya membedakan indigo dan karunia itu adalah karunia itu pasti bermanfaat untuk jemaat dan pengembaraan ya, Injil dan ya. Tuhan yang Orang lain. kalau juga ada orang kalau istilahnya karunia, outputnya dari karunia adalah orang didorong untuk hidup kudus, hidup mengalami keserupaan dengan Yesus, Nah, ini ada bukan yang malah tanya Pak, ngubur pendetanya. kalau ada yang doain atau enggak kadang suka mimpi dapatkan sesuatu warning tentang masa depan yang akan terjadi.
setelah habis doa. Nah, apakah itu masuk kategorinya indigo atau memang itu dari Roh Kudus memberikan Kita lihat kasus ketenangan? per kasus ya. Hmm. Kasus per kasus. Kita tidak bisa semua. Kadang-kala kita mesti ngelihat. Kisah para Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus turun, dikatakan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Ya, makanya perkataan saya pernah datang ya orang muda, ya orang muda. Ya kalau orang tua kan banyak tidur kan. Orang tua kan banyak tidur. Orang muda berkata, saya dapat mimpi, saya dapat mimpi. Kalau saya ini saya lihat step saya. Saya eh, pertama kali dunia roh pelayanan saya bertahap yang doa kelepasan, pernah kelepasan massal ya. Satu gedung itu 300 orang, kelepasnya 295 orang, hanya 5 yang tidak kelepasan. Saya pingsan di situ karena kelelahan. Nah, kemudian apa? Saya masuk ke stage berikutnya, saya ngajar mengenai Roh Kudus. Matang di situ, saya lihat banyak penyesatan. Lihat di bawahnya mengenai kuasa kegelapan, banyak penyesatannya. Yang sini penyesatannya saya bisa melihat abu-abu. Ketika dibawa ke paling atas, saya sekarang udah tahu 3 tingkatan ini, pengajaran mengenai teologi ya. Jadi ada dasarnya ketika saya ngajar mengenai kuasa kegelapan, saya mengajar mengenai Roh Kudus, tidak berdasarkan pengalaman. Makanya saya lihat, saya dengan istri kan konselor. Jadi melihat kasus per kasus. Tidak bisa melihat eh, dapat mimpi dalam situasi apa. Apakah mimpi datang terus-menerus? Apakah dia memang betul-betul, kalau Tuhan bicara lewat mimpi. Kalau lewat mimpi, saya mesti lihat orangnya. Apakah dia bergaul dengan Tuhan? Sungguh-sungguh. Jadi gini, kalau sesuatu karunia atau apapun, kalau bertentangan dengan isi Alkitab, otomatis harus dianulir, harus gugur secara sistem. Ya, ada hamba Tuhan berkata, loh, Alkitab terlalu sedikit untuk bisa menjelaskan kuasa Tuhan. Iya, tetapi kalau bertentangan dengan isi firman Tuhan, maka secara otomatis akan digugurkan. Tidak bisa masuk. Jadi seperti itu. Kita lihat kasus per kasus soal mimpi itu. Ya. Kalau ini ada yang bertanya bagaimana sebenarnya mekanisme, Pak Ian, sorry, agak agak keras sedikit oh bisa. ya, bagaimana mekanisme dari kuasa gelap, Pak, bisa memberikan kekayaan? Itu jalur mekanismenya seperti apa dan apakah betul, dan kalau yang saya ketahui, Pak, karena saya ngalamin sendiri waktu itu, sebenarnya kuasa gelap itu kan minjem, minjem dari masa depan lah, minjem dari anak dan lain-lain. Tapi kalau misalnya orang ini terkena dalam arti ya ada Kristen klinik lalu menjanjikan berkat, berkatnya ada tapi tahu-tahu dari kuasa gelap, kan itu dampaknya sangat negatif untuk orang tersebut juga, dan kadang kita nggak tahu ketika sudah dibawa kuasa apa yang ditukarkan di dalam perjanjian roh itu, Pak. Ya, oke, saya jawab ya. Mekanismenya bagaimana? Tapi kita mesti dasari firman Tuhan. Dasari firman Tuhan. Owner of this world, pemilik bumi ini siapa sekarang? Setelah Ketika disalib Tuhan ketika Yesus, ketika belum, apa namanya? Bagaimana Pak? ya mungkin sebelum Tuhan Yesus disalib milik iblis. Kalau setelah Tuhan Yesus disalib kan sudah dibeli, Pak. Ya, yang dibeli hidup kita Pak. Ya, Ya, makanya yang dibeli hidup kita. Nah, kita lihat ya. Berani-beraninya ya. Ini masih 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 pegang jabatan ya. Lucifer itu hanya ada di Vulgata. Hanya di Vulgata. Nama aslinya Hasatan. Ya, ya. Lucifer itu di Vulgata jabatan. Kayak kita manggil teman kita komandan. Ya, kalau dia tuh TNI atau polisi, kita ngomong komandan. Komandan itu nama jabatan. Kalau dia tidak lagi, kalau dia pensiun, maka dia tidak berhak lagi menggelari dirinya komandan. Dengar ya. Lucifer itu ketika datang, aku akan memberikan seluruh dunia kepadamu kalau kamu tunduk, kalau kamu proskuneo kepadaku. Yesus tidak membantah. Kenapa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, bumi ini terkutuk. Yang ngutuk adalah Tuhan sendiri. Makanya, makanya kejadian kejadian 3:15 itu sebenarnya adalah rescue plan dari Tuhan kita untuk menyelamatkan bumi. Oh, sorry, menyelamatkan manusia yang diciptakannya. Rencana keselamatan dimulai kejadian 3:15. Kalau kita hubungkan yang ini cocokologi aja. Yohanes 3:16.
Ya, keselamatan dari Tuhan. Kejadian 3:15, Yohanes 3:16. Nah, dengarkan ini yang bagian ini. Bumi ini akan dihancurkan. Makanya Tuhan kita tidak pernah menjanjikan kekayaan, kehidupan di bumi ini. Kehidupan yang sesungguhnya ada di sebuah tempat di kitab Wahyu ditulis, kalau kita mengenalnya sebagai surga. Tapi Alkitab menulis langit baru, bumi baru. Ya, langit baru, bumi baru seakan menegaskan. Ada langit yang baru, menegaskan ada bumi yang baru. Pada saat Yesus ngomong ini, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, kalau kita eksegesis, maka kita lihat ada pekerjaan fisik. Ya, stop dulu sampai di sini. Mekanismenya di mana? Iblis itu nanti ya, yang di ketiga, di apa namanya, di ketiga, keempat, kelima kita akan lihat. Iblis itu punya kemampuan. Semua yang dilakukan Yesus, dia bisa lakukan. Kita mundur ya. Semua yang dilakukan Musa, bisa dilakukan dukunnya Mesir. Ini gambaran aja, gambaran jago depan. Nah, yang dilakukan Yesus bisa dilakukan. Hanya setan tidak bisa membangkitkan orang mati. Bisa, tetapi tidak benar-benar hidup. Kedua, apa namanya, setan tidak bisa menebus dosa. Sebenarnya bisa, sarananya banyak. Jadi perkataan katakan ngambil mengenai berkat masa depan, ngambil mengenai berkat anak cucu kita. Itu pengakuan dari dukun vudunya Afrika yang kemudian beredar di Indonesia. Itu zaman saya, ketika zaman peralihan antara kuasa gelap menuju ke Tuhan Yesus. Itu clear statementnya. Yang dipahami adalah, itu ngambil dari masa depan. Itu pengalamannya dia. Itu sama seperti dukun-dukun yang sekarang jadi pendeta. Ya, dukun-dukun yang jadi pendeta yang apa? Masih mengajarkan ajaran yang dia percaya. Kontraknya dengan iblis dulu adalah, Pak, udah kamu ambilin aja berkat dari masa depan. Itu statementnya setan. Mengerti Pak Ian ya? Itu statementnya setan. Jadi, kenapa saya khawatir, Pak Ian, dukun-dukun Indonesia ini tidak pernah dimuridkan, tidak pernah belajar Bible study kayak kita. Kemudian dipercaya duduk di kursi yang paling tinggi, membagikan firman. Yang dibagikan apa? Seorang bekas dukun yang sangat terkenal di Indonesia. Pernah makan di restoran yang apa, salah satu restoran. Kemudian dia ngomong seenaknya aja. Dia berkata, di depan meja kasir kamu, itu ada santet yang ditanam. Terus kemudian itu menyebabkan ya restoran kamu sepi. Terus gitu. Itu restoran ya di area parkirnya sebuah apa namanya? Sebuah apartemen, ada sekian banyak tower. Restoran itu paving stone bawahnya. Saya lagi makan dan orang itu berkata, Pak Sony pendeta ini ngomong ini katanya ada santet di sini. Terus saya katakan, apa? Apa? Apa namanya? Kelanjutannya apa? Didoakan sama dia? Sama sekali enggak, hanya ngomong. Lah itu kan ciri khasnya kuasa kegelapan. Fear and greed itu disuruh disuruh supaya kamu ngundang dia lagi, dia datang khusus ya dengan undangan khusus, dengan PK khusus, dengan hotel khusus, penerbangan khusus untuk mendoakan khusus kamu. Itu membuat dia bergantung pada kamu. Membuat kamu bergantung pada dia. Dan kalau ada apa-apa di bisnismu, dia akan apa kamu akan telepon dia. Sangat bergantung. Kamu bergantung pada Tuhan. Tanya pada saya, Pak Sony, apa betul ada santet? Suruh dia bongkar. Lihat jadwalnya di Indonesia, lihat jadwalnya di kota Surabaya. Kalau dia datang di Surabaya, datang sini, sediakan cangkul, sediakan linggis, suruh bongkar. Kalau ada, saya puji dia. Kenyataannya, Pak Sony ada nggak? Nggak ada. Ya itu, aduh, saya ketawa sedih. Itu ajaran yang dari dukun Afrika, dukun voodoo yang sangat terkenal di Afrika, kemudian diterima Yesus. Kemudian statementnya adalah diambil berkat dari masa depan, diambil berkat dari anak cucunya.
Sebenarnya yang terjadi adalah apa? Kalau kita belajar dari firman Tuhan, dia sudah jual jiwanya pada setan. Kalau jual jiwanya kepada setan, setan bisa beri semuanya. Tapi dia kehilangan yang paling besar, nyawanya. Bahasa Yunaninya bagus, kehilangan suke. Terima kasih Pak Yan. Ini ini jelasinnya panjang Pak Yan, tiap kali pertanyaan. Memang ya karena yang saya lihat di Indonesia ini semua mengejar karunia roh itu Pak. Dan memang mengurangi Bible study-nya. Makanya saya waktu memutuskan saya ikut Reform. Karena Reform cukup, saya nggak beda-beda yang denominasi ya. Hanya Reform itu clear cut. Ini enggak, ini jangan. Yaudah kamu fokus kerja, cari uang, berkati pelayanan Tuhan. Jadi menurut saya paling simpel. Karena dulu di grup saya sebelumnya pun banyak, bahkan sampai sekarang saya masih kenal 5 orang yang punya karunia. Dan saya pun milih-milih ini bener apa enggak. Cuman ya saya nggak jadikan itu menjadi prioritas bagi hidup saya. Karena seperti kayak Pak Sony katakan tadi, banyak spiral yang akhirnya menjebak kita. Nah, Pak, ini kelihatannya banyak pertanyaan dari teman-teman di online yang khawatir bahwa dirinya itu sudah indigo atau ada isinya. Jadi bagaimanakah cara yang paling Sorry baik? Pak, suaranya agak keras sedikit Pak. Ya, Saya bag- kesulitan dengar. oh sorry sorry, tes tes. Ini meeting mana? Tes 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 tes. Nah, Oke. ini jelas. Ini Ya. jelas. Tadi nggak jelas. Ya, jadi banyak yang tanya Pak, bagaimana mengenai doa pelepasan? Kalau mereka kadang mungkin suka dimimpiin atau bisa ngomong dengan orang dari luar. Ini ada beberapa pertanyaan. Lalu mungkin pernah dimimpiin sama orang yang sudah meninggal. Nah, bagaimana cara doa pelepasannya dan apakah bisa melakukannya sendiri Pak? Atau mesti ada sesi khusus Nggak ada dari kontak? metode Pak. Metode doa kelepasan tuh nggak ada. Ya, yang pasti harus ada. Kalau saya tidak mudah doa kelepasan, saya selalu tanya. Ya, kalau saya bisa selesaikan dengan baik-baik, istilahnya saya ajak ngomong, terus kemudian saya minta dia putus dulu dengan penuh kesadaran. Saya akan tanya, indigo itu, ya, pasti ada keterlibatan dengan kuasa gelap, bukan dirinya. Sedikit yang dari dirinya, sangat sedikit. Karena keterlibatan orang tua, keterlibatan kakek nenek, keterlibatan kakek buyut atau nenek buyut. Nah, dampaknya ke kita, apalagi kalau mereka buat perjanjian. Saya hasil dari perjanjian yang dari keturunan keempat, kelima sebelum saya, atau keenam. Ya, di eksekusi kedua di atas saya. Bapak saya pemeliharanya, melihara saya. Nah, putus di saya. Nah, biasanya saya ajak konseling. Asalnya dari mana? Ya, kelepasan yang paling bagus adalah bisa dilakukan sendiri, tapi dalam skala tertentu minta tolong dengan gembala, minta tolong. Saya agak khawatir ya dengan gereja-gereja yang ada tim doa. Harusnya kita semua. Kalau tim doa itu departemen yang semua masalah ditaruh di situ. Ya, bisa jadi fraud. Nggak semua tentunya. Nah, eh, bisa sendiri kalau kita ngaku, Tuhan, aku terganggu. Tapi tergantung dengan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Enggak kok, enggak neko-neko. Jangan pelihara ya fear and greed-nya itu. Datangi pendeta, datangi dengan sungguh-sungguh, ceritakan secara jelas. Waspada, waspada bagian ini aja. Apabila kuasa gelap bercampur dengan, sekali lagi, apabila kuasa gelap bercampur dengan seks, saudara pasti harus pakai doa kelepasan. Datangi pendeta saudara. Jadi banyak yang seperti ini. Ya, jadi saya pengalaman aja ya, pengalaman. Ketika kuasa kegelapan bercampur dengan seks, itu sulit sekali untuk dilepaskan. Kecuali ya, saudara harus konseling, didoakan satu persatu. Ya, saya cerita sedikit. Saya ketemu beberapa saat yang lalu, bukan hanya kerasukan setan plus gangguan jiwa. Kita harus bisa, makanya orang-orang yang
Doa kelepasan harus punya karunia discerning spirit. Mesti bisa membedakan roh. Udah lepas betul atau enggak. Ya, ketika dia berbahasa yang lain, ini bahasa roh atau bahasa yang lain. Nggak bisa asal nama Yesus. Ingat anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa, setannya ngomong apa? Roh jahatnya ngomong apa? Demonianya ngomong apa? Ya, Yesus aku tahu. Paulus aku kenal. Tapi siapa kamu? Terjemahannya bagus. Yesus aku tahu. By experience. Paulus sudah jadi gangguan buat aku. Tapi kamu siapa? Pakai nama Yesus. Jadi betul-betul. Makanya gimana ya caranya Pak Ian ya? Kalau yang ada di Jakarta, kemaui saja. Ada banyak hamba Tuhan bisa mendoakan saudara. Ya, kalau di akhir sesi ini saya akan doa buat saudara. Kalau saudara mau, ya saya doakan. Dan mulai saudara bergumul. Punya saat teduh. Punya waktu untuk duduk diam dengar firman Tuhan. Punya waktu duduk diam baca firman Tuhan. Punya waktu duduk diam untuk berdoa. Kristen tuh gak neko-neko kok. Nggak usah pakai sarana. Banyak orang kata, Pak, pakai sarana apa, Pak? Pakai minyak. Nggak ada minyak, nggak apa-apa. Kalau ada yang lain pakai jenis, ada 7 ramuan, ada 10 ramuan. Nggak penting, nggak perlu. Nggak ada dalam firman Tuhan. Cukup nama Yesus, tapi nama Yesus yang benar. Ya, saya eh, cenderung agak emosi kalau wilayah gini. Karena banyak pendeta yang bermain. Membuat jemaat tergantung pada dia. Untuk doa kelepasan. Seharusnya bisa kok. Ya, seharusnya bisa. Doa sendiri makin kita seperti analoginya gelas ya. Kalau gelas kita isi dengan apa ada gelas kotor, kita isi dengan air. Kotorannya hilang kok lama-lama. Isi hidupmu dengan firman. Isi hidupmu dengan kebenaran, kekudusan lama-lama. Tetapi ada gelas yang berminyak. Diisi air kayak apapun tetap minyaknya ada. Ya itulah perlu doa kelepasan. Analoginya seperti itu. Begitu Pak Yan. Pak. Jadi pengertian yang mendalam atas firman Tuhan, Bible study, mengisi diri kita dengan pengajaran yang benar itu salah satu cara pelepasan yang paling ampuh ya. Iya, Ya, ya, ya. sangat benar. Makanya pelepasan mengampuh. Jadi kalau saudara jauh dari mana-mana, ada satu teman nggak tahu hadir nggak malam nggak bapak siang ini. Dia dari Kuwait. Gimana? Coba contohnya. Dua kelepasan di Kuwait, gitu loh. Ya. Ya, jadi ya selamat berjuang. Bisa kok. Ingat ya, perkataan ini jadi jargon. Banyak orang Kristen tidak percaya. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada dunia. Ya, ya. Saya ingat Pak, waktu itu saya pernah telepon Pak Sony. Pak, ini gimana saya mau lepas guru saya itu naruh 12 guci itu di rumah yang sembayangan. Lalu Ya, Pak Sony bilang, kamu ngomongin aja dengan baik-baik. Terus malamnya saya kumpulin, saya cuma doa Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Saya udah nggak mau ikut ini agama untuk tua saya. Gimana caranya? Loh, saya nggak ngapa-ngapain Pak, pagi-pagi guru saya nelpon. Ian, guci kamu 12 balikin ke rumah saya. Loh, buat apa? Katanya Tuhan mau pakai rumah kamu untuk pelayanan. Saya bilang serius Pak. Udah, simple Pak. Besoknya hilang semua. iya. Cuman doa nggak lebih dari semenit. Doa simpel ya. Iya. Ya makanya Dan orang Kristen tuh seneng yang euforia, yang hingar-bingar, yang spektakuler gitu, yang perlu pakai teriak, perlu pakai busa-busa, cakar kayak gitu. Aduh. Saya pernah Pak Ian, pernah dalam satu kasus doa kelepasannya parah, ini parah. Dia tidak ada gerakan fisik sama sekali, hanya buka mulut sampai bentuknya O besar. Tapi yang keluar, kalau kita deketin tangan ke mulut dia, lebih panas daripada knalpot. Itu bibirnya nggak pecah tuh heran. Keluar luar biasa. Orang itu punya ilmu Jawa, yang ilmu yang ditakuti orang Jawa. Saya nggak perlu sebut namanya. Jadi seperti itu bisa. Pak Ian, pada minggu yang lalu ada yang datang untuk ngetes. Saya tahu. Jadi ada yang ngetes. Karena judulnya kan parah kan. iya, iya. Ngetes ya. Hari ini nggak ada. Oh. Ya, hari ini nggak ada. Nah, Pak, bagaimana dengan serangan-serangan Pak? Ini ada yang bilang saya didoain di iPhone.
yang doain bisa telepati, ada roh telanjang, roh compang-camping, roh lain-lain, dan saya tidak bisa pakai senjata roh saya sendiri. Lalu ada yang mengenai sudah mendoakan sebuah rumah untuk pelepasan, besoknya itu seperti diserang jadi capek dan lain-lain, Pak. Nah, ini, Pak, saya ragu dengan pendoanya itu, Pak. Ragu dengan didoakan seperti itu. Harusnya kalau dia ngaku punya roh-roh semacam ini, doakan on the spot ya. Kalau didoakan tuh capek itu wajar. Karena wajar. Orang kenapa pelayanan harus persiapan? Kadang-kala harus puasa. Saya baru pulang 10 hari pelayanan. Saya keliling Kalimantan. Saya masuk ke jantungnya Kalimantan, daerah Melak. Ya, Bapak Ibu, saya pulang. Ya, tidur nggak teratur, makan nggak teratur. Ketika pulang, saya perlu 2 hari loh untuk bisa pulih kembali. Jadi exhausted. Kalau kita tidak persiapan, kita tidak doa, kita tidak doa, apalagi doa puasa. Aduh, kalau serangan balik, ini yang perkataan yang, ya aduh, seringkali dipakai oleh hamba-hamba Tuhan. Hati-hati serangan balik, hati-hati serangan balik dari kuasa kegelapan. Ini untuk sisinya hamba Tuhan ya, sisinya hamba Tuhan. Sisinya hamba Tuhan, kalau kita betul-betul hamba Tuhan, yang diutus Tuhan, dipakai Tuhan, kita ngusir setan pakai kuasa Tuhan. Ya, kita pembantunya Tuhan. Kalau kita ngusir setan di dalam nama Yesus dan kita diserang balik, apa-apaan ini? Saya tanya, apa-apaan ini? Kenapa apa-apaan? Loh, kita pakai nama Tuhan dengan otoritas Tuhan, diutus Tuhan, kemudian diserang balik. Seakan perlindungan kita terbuka. Pertanyaannya, betulkah kita diutus Tuhan sampai serangan itu bisa kena kita? Makanya perkataan, enggak ada. Kita punya Tuhan, kecuali kita maunya sendiri. Hidup kita nggak benar, baru bisa serangan balik. Nggak ada serangan balik. Gitu. Jadi, setan tahu kok hamba Tuhan yang benar dengan hamba Tuhan yang enggak. Tahu kok. Jadi sangat tahu. Jadi waspadai perkataan serangan balik ya. Seakan-akan kita, ya perlindungan kita nggak ada. Ingat ya, teman-teman yang habis mendoakan kelepasan selalu ngomong, siap-siap ya. Nah, saya ngomong sama saudara, Bapak Ibu Saudara. Makanannya setan itu apa sih? Apa yang dikonsumsi oleh setan? Fear, ketakutan. Di bawah ketakutan itu khawatir. Pada saat kita khawatir, kita tidak percaya bahwa Tuhan yang kita sembah bisa menjaga hidup kita. Kita lebih percaya kepada setan yang bisa melukai kita, bisa mengganggu kita. Berarti di atas, dengan kata yang lain, kita lebih percaya bahwa setan lebih besar kuasanya daripada Tuhan. Di balik kata khawatir, di balik kata takut, itu seperti itu. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Lawan itu perlu keberanian. Ngerti ya, saudara ya? Ngerti ya, Bapak Ibu Saudara? Jadi gak ada. Jadi kalau saya sarankan, kalau didoakan, kamu punya roh telepati, kamu punya roh ini. Ya putusin dong. Diselesaikan satu persatu. Sampai selesai. Ya, kan banyak. eh, Sedikit lagi Pak Ian ya. Saya ketemu dengan pendoa. Ini saya quote unquote ya pendoa. Mereka kelompok elit. Ya, ketika datang ke sebuah rumah, mereka kayak Ghostbuster, mereka nyebar gitu sambil mulutnya komat kamit pakai bahasa roh. Saya heran ketika saya ada di ruangan itu, tapi bukan sebagai pendoa, bukan kelompok mereka. Saya duduk diam dan ketuanya datang ke saya, Pak Sony. Ini ada roh ini, ada roh ini, ada roh ini, ada roh ini.
Saya narik napas panjang. Kalau rumahmu kemasukan maling, ya, kalau malingnya lebih dari satu, kalau malingnya misalnya satu, kamu sanggup ngelawan, kamu kepruk dia, ya, atau kamu panggilin polisi. Tapi kalau malingnya lebih dari satu, kamu akan teriak, maling gitu, supaya tetangga kumpul dan kepung maling itu, atau panggilin polisi yang banyak. Jadi kamu hanya bisa ngelihat ada setan, ada setan, ada setan. Ngerti ya, saudara? Itu kan menikmati hadirat yang lain. Kamu tuh berlima datang, usir. Ya, jadi seringkali tuh doa itu datang hanya untuk melihat, ya. Dan ini agak sedikit membuka aib. Tapi ada Beberapa, Pak, saya pernah datangin pelayan yang memang katanya bisa lihat, akhirnya dia bilang, oh ini simpel, kalau Bapak mau setiap minggu adain komsel di sini, nyanyi lagu rohani, berdoa, nanti hilang sendiri. Tapi kalau Bapaknya hidupnya nggak berubah, percuma saya usir, nanti datang lagi, makanya saya nggak mau doain. Itu gimana Pak? ya bisa sih, ya Itu ada bisa sih, benarnya kan? bisa sih masuk akal. Tapi dia berikan solusi toh. Iya, iya. Tapi yang jenis yang pertama yang saya cerita tadi mau tidak memberikan solusi. Kalau dikatakan Bapak komsel di sini, ya adakan komsel, adakan renungan apa adakan ibadah. Itu di mana-mana seperti itu ya, seolah-olah kalau ada ibadah itu ada setannya Benar bisa Pak. pergi sendiri. Ya. Ya makanya kalau saya lebih baik ya kalau Bapak ya Bapak hidup bener lah, sungguh-sungguh lah. Aku usir setannya. Gitu loh. Hidup jadi dua sisi lah. Ya, pemilik setannya diusir, pemiliknya didoakan, dibimbing tanpa agenda. Ya. Nah, saya tadi mau cerita. Saya ketemukan, sungguh-sungguh saya ketemukan. Ada perusahaan-perusahaan yang memelihara pendoa syafaat. Jadi pemelihara pendoa syafaat. Jadi kalau ada masalah di perusahaan, ini filenya dibawa ke sini, tolong doain. Kita mau bidding, ya, dibawa ini filenya supaya dapat angka yang baik. Bayangin gitu, Pak Ian, bayangin nih, ada departemennya. Saya ketemu di Surabaya satu yang seperti itu. Di Jakarta lebih dari satu, ya. Jadi waspada ya, waspada wilayah ini. Kalau kita dekat ke Tuhan, alarm kita gampang nyala kok. Kalau ada sesuatu yang nggak benar. Ya, kalau kita belajar di IC, Bible study, ada sesuatu yang salah, kita bisa bidik kok. Ya, jadi ada yang bagus lah. Kalau di tempat Pak Ian bagus lah. Ah, ini kalau hidupnya nggak benar balik lagi. Itu ada kebenarannya. Dibimbing orangnya, diusir setannya. Harus ada pembimbingan setelah doa kelepasan. Harus ada. Harus ada. Nggak bisa tidak. Saya doakan satu ibu, ex-dukun, ya, ex-dukun, waktu di ronsen, waktu kecelakaan di ronsen itu, susuknya bukan hanya satu, ratusan di seluruh sekujur tubuhnya. Teman saya dengan polosnya pakai yang sarana Jawa. Sarana Jawa, Pak Ian, dengan cara apa? Kelor. Jadi dia beli Iya. teh kelor. Saya ketawa. Kok gini sih? Terus kemudian apa yang terjadi? Saya doakan. Setelah saya doakan, saya follow up sampai hari ini. Follow up itu penting, nggak bisa lepas. Jadi makanya kata penggembalaan itu penting. Penggembalaan itu penting. Di pengembalaan itu dilihat pertumbuhan rohaninya seperti apa. Orang-orang yang punya latar belakang kuasa kegelapan, ya, itu perlu bimbingan intensif. Anak-anak yang terlahir indigo akibat dari kuasa kegelapan kakeknya, papanya, atau buyutnya, itu perlu pendampingan. Saya pernah nangani anak pendeta yang dark, gotik, sangat dark. Dia bilang, padahal pendeta, mama papanya tidak bisa doakan dia.
Jadi, ayo Bapak Ibu belajar, 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 belajar. Punya waktu doa, punya waktu doa, punya waktu merenungkan firman Tuhan, punya waktu merenungkan firman Tuhan. Kembali, Pak Yan. Ya, Pak. Mungkin mau sedikit recap tentang serangan balik sebelum nanti ada yang itu Pak, penjelasan tentang Roh Samuel ya. Nah, kalau untuk serangan balik itu sebenarnya fear atau celah yang dilakukan oleh kuasa gelap itu apakah dari hukum tabur tuai kalau kita memang berbuat salah di dunia ini kan pasti ada konsekuensinya. Kita nggak bisa jaga mulut, nggak jaga kredibilitas, akhirnya kita nggak dipercaya orang dan kita nggak dapat berkat bisnis, opportunity dan lain-lain Pak. Tapi di satu sisi, apakah sebenarnya kalau memang kita punya hidup yang nggak benar, misalnya di depan ngomong Kristen, tapi di belakangnya seks bebas, itu kan ada kontrak darah yang terjadi dan orang bilang selalu, oh rohnya sana bisa nempel sini karena itu dari dua daging menjadi satu. Nah akhirnya ini ada celah di mana iblis itu masuk atau jadi seolah-olah mereka punya kuasa di atas nasib kita itu Pak. Jadi mekanisme yang mana yang sebenarnya terpakai dalam konteks serangan balik yang tadi Bapak bilang, apakah benar kita diutus Tuhan atau kita cuma lip service saja kita dalam nama Tuhan Yesus, tapi hati kita jauh dari Tuhan dan perbuatan kita nggak sesuai. Oke, kalau begitu gini. Tadi dalam konteks kacamata kita sebagai hamba Tuhan, ya. Kacamatanya sekarang kita balik kacamatanya sebagai jemaat yang didoakan. Kita mesti hidup benar, gitu aja. Kita harus hidup benar. Pada saat mendoakan kelepasan, kalau mekanismenya betul, adalah dikonseling dulu, diketahui, ya, muncul istilahnya masuknya setan itu dari mana, ya. Kalau di situ masuk setannya dari mana, kita pasti tahu cara menanggulanginya. Ingat ya, ya dokter kita mendiagnosis dulu penyakitnya, baru obatnya, baru obatnya. Nah, kalau orang yang didoakan, makanya itu saya katakan harus di follow up. Dengan follow up tersebut, kita lihat sisinya. Kalau lihat masuk dari mana, kita mesti lihat satu-satu, kita selesaikan. Memelihara untuk hidup dalam covering itu yang tidak mudah. Pendampingan itu perlu dilakukan. Mekanismenya gitu aja. Jadi kalau selalu saya katakan, lebih baik jangan langsung didoakan. Lebih baik diketahui dulu dari mana asal roh jahat. Itu dari sisi jemaat. Kalau dari sisi hamba Tuhan, kita mesti ngerti. Kita hamba Tuhan yang diutus Tuhan atau tidak. Atau hamba Tuhan dengan kepentingan ekonomi. Ya. Nah, yang kedua, dari sisi kacamata jemaat. Kalau jemaat, konseling dulu, baru doakan, dampingi. Ya, konseling, doakan, dampingi. Pada saat mendampingi, ada yang masih belum selesai, doakan lagi dan dampingi lagi. Seperti itu, Pak Yan. Berikutnya Pak, ini pertanyaan mengenai Samuel dan The Witch of Endor di 1 Samuel 28 mengenai kenapa Saul bisa memanggil kembali roh Samuel dan mungkin dalam konteks Kristen ya kenapa kok roh Samuel ini nurut? Apakah itu benar roh Samuel atau bukan? Atau sebenarnya jawabannya apa itu? Oke, ini menarik sekali. Tapi kalau boleh, karena penjelasannya panjang, saya akan masukkan di sesi 3, boleh nggak? Boleh Pak, biar hadir semua. Ya, ya, ya. Saya akan apa namanya? Kenapa? Karena saya jelaskan. Karena penjelasannya cukup rumit. Saya nanti akan gambar dalam PPT. Istilahnya, wah menarik sekali. Benar. Menarik sekali. Jadi dari situ kita tahu, oh kerjaannya setan tuh gini. Kerjanya setan tuh seperti ini. Kerjanya setan seperti ini. Makanya ketika 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 mau masuk memberikan penjelasan per sesi itu cukup rumit saya. Saya katakan ini indigo itu tidak bisa lepas dari indigo tidak bisa lepas dari pengajaran demonologi. Orang Kristen nggak ngerti kok. Yang mana setan, yang mana iblis, yang mana roh jahat. Dikatakan iblis gemetar, apa setan gemetar, bukan setan. Itu roh jahat, daimonia. Alkitab Yunani kita luar biasa loh. Ya, nah itu nanti saya jelaskan. Itu betulkah itu Samuel ataukah yang ataukah roh jahat yang menyamar sebagai Samuel? Saya akan jelaskan gamblang ya. Ingat ya, jangan belajar
di sesi indigo ini sambil di on off kan. Jadi kalau misalnya sambil nonton TV, sambil duduk santai, perhatikan sediakan waktu khusus supaya jangan kepotong-potong, supaya pengertiannya itu kerangkanya terbangun. Ya. Jadi tadi saya revisi ya, dari 7 indigo ada 8 sekarang. Bisa bicara sama, aduh gitu. Ngeri saudara, ngeri. Pak, berarti kalau gini Pak, tadi saya baru kepikiran karena Pak Sony paham tentang kuasa kegelapan dan punya pengalaman dahulunya. Jadi sebelum Bapak jadi anak Tuhan nih Pak, Bapak pun kan nggak kenal Alkitab. Berarti Bapak tiba-tiba dalam hidup Bapak nemuin nih, oh ini ada Kristen, ini ada Alkitab. Dan Bapak tahu ini Alkitab sudah ditulis dengan begitu lama. Dan mungkin apakah Pak Sony melihat secara implisit kerangka alam roh itu ditulis di dalam Alkitab dan ada peraturan-peraturan loh kok ini ditulis di sini ini pas nih ini sama seperti pelajaran saya dulu mungkin di itu atau gitu gimana Pak? Saya tuh pola belajar dari Tuhan itu cukup unik ya. Saya Hmm. lepas dari kuasa kegelapan, ya. Saya melayani kuasa gelap. Dulu pelayanannya ngawur ya. Hmm. Wah, ngawur. Jadi Hmm. istilahnya pokoknya ada orang saya ngerti itu musuh saya, ya. Hmm. Kan bisa lihat, bisa dengar, bisa merasakan, Hmm. bisa. Terus kemudian wah udah, pokoknya semangat aja ngusir setan. Setannya sampai satu ketika muncul, kamu lagi gitu. Setannya ngomong, kamu lagi, udah cukup jadi gangguan. Ya, tidak ada satu minggu tanpa ngusir setan. Luar biasa waktu itu. Tapi waktu itu dibawa ke pengenalan lebih tinggi. Ya, saya masuk dalam gelombang Roh Kudus yang bisa mengetahui, wah, karunia-karunia. Di situ saya belajar mana discerning spirit. Dalam satu apa namanya retreat itu ada 2 orang berbahasa dan bercakap-cakap. Satu sama lain bercakap-cakap. Wah, itu masuk dimensi luar biasa. Saya melihat karunia-karunia Roh itu dengan begitu luasnya, ya, begitu luasnya. Tapi di satu sisi, ketika roh pelayanan mengenai kuasa kegelapan, nah saya baru ketemu kerangka yang benar, ya, lengkap gambarannya. Melihatnya makin naik, makin lengkap kan. Melihat ketika saya tetap karismatik, saya tetap seorang Pentakosta yang baik, tapi saya lengkap dengan gambaran teologi. Dan ketika saya belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, ya, seperti Alkitab itu ditulis, dan di situ saya baru dapat kerangka yang utuh, strukturnya terbangun. Jujur, banyak penipuannya. Banyak penipuannya. Makanya kadang-kala kalau saya ngomong, Pak, ini ajarannya benar. Kenapa orangnya seperti itu? Kamu pegang ajarannya. Ya, pegang ajarannya. Maafkan, saya mungkin agak nyerempet-nyerempet bahaya. Saya tidak mau ada friksi di tubuh Kristus. Ketika ada seorang hamba Tuhan berkata, dia dibawa ke neraka. Saya mempertanyakan, itu nerakanya siapa? Nerakanya Alkitab, yang versi Alkitab, atau nerakanya Hindu atau Islam? Di nerakanya Hindu, Islam, manusia disiksa sama iblis. Ya, berarti iblis tidak ikut disiksa. Iblis dari kaki tangannya Tuhan. Padahal Alkitab ngomong, neraka diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya. Perhatikan. Pak, tapi kan membuat orang kan datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan ketakutan. Roh Tuhan itu roh damai sejahtera. Roh shalom. Shalom itu asal kata tetelestai. Perkataan Tuhan Yesus dari kayu salib. Itu apa namanya? Kalau kita tarik benang merah, ada kata shalomnya. Sudah selesai itu shalom. Makanya orang Kristen yang benar, saya kan ketawa. Pak Ian kan tidak datang yang apa? Yang pertemuan pertama. Saya ditaruh di Jakarta, lantai 13, Ya. kamar nomor 4. Itu teman-teman teriak semua. Kamar tuh nyeremin. Enggak, saya tidur dengan damai sejahtera, lampu semua saya matiin, AC saya matiin, jendela kaca saya buka. Kalau saya bangun dengan cahaya pagi kota Jakarta, saya tidur dengan sejahtera. Tidak ada gangguan. Ingat, saya hamba Tuhan. Tuhan sanggup melindungi saya. Nggak perlu dramatisir. Kirim malaikat-malaikat menjaga saya. Sepasukan malaikat, satu aja cukup. Ya, itu Pak, nanti
eh, segera saya buatkan untuk jawabannya Samuel itu ya. Masuk dalam kerangka pengajarannya. Karena itu panjang ya. Ini pertanyaan terakhir, habis ini kita mungkin masuk dalam doa pelepasan tadi. Ya. Bagaimana dengan kuasa gelap atau energi setan itu, apakah bisa diukur secara fisika? Pertanyaan Satu, menarik, Pak. satunya ukuran ilmu pasti, Pak. Hmm. Ya, satunya ukuran ilmu pasti. Ya, matematika itu. Ya, kalau kita faktor matematika dipakai untuk mengukur resiko, resiko untuk kerugian, resiko untuk struktur bangunan, tapi mengukur energi itu enggak. Makanya itu salah satu dari bentuk indigo. Indigo adalah apa? Ngukur energinya orang itu sekuat apa. Makanya ada orang ketika saya selesai khotbah dia datang. Pak, suami saya melihat Bapak warna biru pekat. Hanya berapa orang di bumi ini yang pernah dia ketemu dengan energi ungu pekat. Padahal ungu sendiri adalah indigo, warnanya indigo. Satu sisi, ya satu sisi, saya terjemahkan sebagai serangan buat saya, pernyataan itu. Kenapa? Kenapa? Kalau saudara tahu sih, kalau saudara jeli. Kenapa? Si setan ngomong ke saya, kamu masih menjadi milikku. Kamu masih ungu. Kamu masih indigo. Ingat ya, perkataannya sama dengan Hawa. Bukankah? Ya, setan kasih alternatif. Kamu tetap boleh jadi hamba Tuhan. Kamu tetap Kristen. Kamu berkatakan kebenaran. Ya, but kamu milikku. Nggak bisa lepas. Buat orang lain itu pujian. Tapi buat saya itu ancaman. Mengerti ya? Mengerti Pak Ian ya? Ya, seringkali seperti itu makanya. Ya, seringkali ketika anak saya lahir, kuasa gelap itu datang ke rumah saya dalam bentuk maaf kalau ada orang yang nggak ngerti istilah ini. Banaspati. Banaspati itu hitman. Ya, pembunuh tingkat tinggi. Ada Banaspati, ada tingkatannya. Banaspati tingkat tinggi yang datang ke saya. Bentuknya bukan bola api. Kalau orang Jawa bilang bola api. Dalam bentuk perempuan. Dengan punya daya bunuh yang tinggi. Datang bukan sendiri. Datang dengan pasukan. Dengan pasukannya. Pasukannya kasat mata. Istri saya lihat. Ya, istri saya lihat. Salah satu. Ya, bentuknya ya nggak apa-apa ya Pak Ian ya. Saya sampaikan ya. Bentuknya burung hantu tingginya 1,5 meter, warna putih. Dia datang dengan banyak. Mukanya muka orang. Tembok rumah belakang saya jebol dengan kukunya. Jadi dia katakan, enggak, kamu jadi milikku. Kamu nggak bisa lepas. Dia bilang, saya ngomong, saya biasanya gini, saya tidak mau bercakap sama kuasa gelap. Saya tidak pernah mau nego dengan kuasa gelap. Saya nggak pernah mau tanya, kamu siapa? Nggak pernah. Kalau doa kelepasan. Karena setan itu pembohong. Dia bisa ngaku jadi apa saja. Ya, ya. Bisa bisa behemoth lah, bisa leviathan lah, bisa ini semua bisa, semuanya bisa. Jadi sebentar, saya ini, terus saya katakan enggak. Saya tidak membuka komunikasi sama seperti apa Amerika dengan teroris kan tidak mau nego. Enggak, saya enggak mau. Dibilang, kamu milikku, kamu milikku. Mereka enggak. Tidak ada ya perjanjian sehebat apapun yang tidak bisa dipatahkan oleh darah Yesus. Cukup pembohong. Masalahnya kebenaran itu ditanam di pikiran saya, ditanam di hati saya. Ini kan kelemahan orang Kristen. Makanya Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budi, pembaruan pikiran. Pikiran kita harus benar, benar, benar. Isi pikiranmu, jangan isi dengan yang macam-macam, dengan TikTok. Boleh nonton TikTok, tapi istilahnya isi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi saya kadang-kadang kalau udah kelewat ngawurnya mbak Tuhan, termasuk beberapa teman saya yang muncul di YouTube itu, ya teman-teman saya kok.
Mereka tahu saya tahu dia. Pernah juga ada panglimanya datang sini. Panglimanya saya nggak perlu sebut. Salah satu panglima, dia ngomong, ada yang papanya ngadakan ibadah, Pak Ian, tuh betul-betul serius loh ini. Papanya ngadakan ibadah, dia belakang buka altar. Betul loh. Ini TKP-nya Jakarta. Jadi makanya dunia itu, nanti saya katakan, the final conflict, ya abad 21, generasi beta, sekarang setannya beda. Lihat ya, shiftingnya, Bapak Ibu bisa lihat shiftingnya ya. Shiftingnya bisa lihat. Makanya ada yang tiga, nanti ada urban legend. Urban legend itu pelemahan arti. Pelemahan arti. Jadi makanya saya katakan ketika muncul itu, aduh Tuhan. Masih. Iya, makanya banyak 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 terjadi, banyak terjadi. Kita itu istilahnya kita kan baru 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 Xinjia, baru Imlek kan. Feng Shui itu sebenarnya baik, tapi dibelokin. Feng, angin, Shui untuk melihat keadaan tersebut, rumah tersebut, bangunan tersebut sehat, layak untuk dihuni. Tapi di buntutnya ada cuan, keuntungan. Keuntungan itu tahu bahwa manusia itu greed, rakus. Dari situ dia masuk. Waspada ya yang rakus-rakus itu ya. Ya, makanya sekarang kan lihat ya, maafkan saya. Pendeta yang rakus kan banyak. Nah, silakan Pak Ian. Ya, mungkin segitu Pak. Pertanyaan yang lain kelihatannya sama dan ngulang. Jadi kita bisa langsung masuk ke dalam doa. Untuk Ya, karena waktu udah jam 11. ya, seperti janji saya, izinkan saya berdoa ya. Bapak Ibu yang bersama-sama dengan saya, kita berdoa. Taruh tangan di hati kita. Enggak taruh tangan juga nggak apa-apa. Enggak ada syarat. Apabila ada keluarga, ada yang terikat, ingat ya, kita mesti jelas. Kita mesti dampingi, ya. Jangan hakimi mereka, dampingi. Jangan interogasi, tapi tanyai dengan baik. Ya, interogasi dengan tanyai dengan baik. Bimbing ke arah kebenaran. Yang paling penting, jadi teladan. Teladan dalam kekudusan, kebenaran, kesucian. Ya, ayo kita berdoa. Nanti Pak Ian mohon tutup dalam doa ya. Saya akan doa di sini dan Pak Ian yang tutup. Bapak, hamba menyerahkan sahabat-sahabat, teman-teman yang ada di Bible Study IC. Kami tahu pengetahuan ini menggetarkan mereka. Tapi roh Tuhan itu roh damai sejahtera. Roh Tuhan itu roh sukacita. Roh Tuhan itu menjadikan kami orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Roh Kudus bantu kami supaya kami bisa melihat dari mana ini berasal. Kami tidak mempersalahkan orang lain, tapi kami belajar mengetahui itu, mengetahui kesalahan kami, mengetahui pintu di mana kuasa gelap itu masuk. Tolong kami supaya kami bisa terlepas. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada satu perjanjian pun yang tidak bisa dipatahkan. Kami percaya dengan kuasa nama Yesus, nama di atas segala nama. Yang mati menebus dosa kami, mematahkan setiap kutub yang dibuat oleh kuasa gelap untuk kami, hidup kami, keluarga kami. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai hamba-Mu, hamba berdoa. Tolong sahabat-sahabat, tolong teman-teman, tolong keluarga isi ini bisa lepas dari kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, dalam bentuk dan penamaan apapun diputuskan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur mulai hari ini, mulai saat ini. Tuhan, tolong kami supaya kami punya saat teduh, punya saat kami baca firman Tuhan, punya saat kami berdoa sungguh-sungguh, punya saat kami dengan Engkau.
Kami mau bertumbuh manusia batiniah. Tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pak Yen. Buat Bapak Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami untuk mempelajari kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas hikmat dan pengertian yang Kau telah berikan hari ini Tuhan, dan tanamkan di dalam hati kami melalui hamba-Mu Pak Michael Sony Suryawan Tuhan. Dan kami mengenal atas kuasa-Mu dan juga bagaimana kuasa kegelapan bekerja Tuhan, dan Engkau bisa memanggil kami untuk hidup dalam kemenangan melalui darah Yesus Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa peperangan rohani itu nyata, tetapi kami juga percaya bahwa Engkau memberikan kepada kami otoritas dalam nama Yesus untuk mengalahkan segala kuasa kegelapan yang ada di kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa agar setiap pelajaran yang kami pelajari hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan kami, tetapi juga memperlengkapi kami dalam iman untuk berdiri teguh dalam kebenaran dan tidak takut terhadap tipu daya musuh Tuhan. Kami berdoa bagi setiap peserta yang hadir dalam sesi ini, kiranya Engkau melindungi mereka, membentengi hati dan pikiran mereka dengan kuasa dari Roh Kudus, dan menuntun mereka untuk selalu bisa bersandar kepadamu dalam setiap aspek kehidupan mereka Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa mengenakan perlengkapan senjata Allah dan Roh yang lengkap, seperti tertulis dalam Efesus 6, agar kami dapat bertahan melawan segala tipu daya dari iblis Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayanan ini Tuhan, setiap pengajar peserta yang dalam komunitas ini, studi, Bible Study ICI ini Tuhan, kiranya pelayanan ini terus menjadi alat untuk menyatakan kebenaran-Mu dan menuntun lebih banyak orang kepada pengenalan yang sejati akan Tuhan Yesus Kristus dan juga akan Alkitab yang telah Engkau tinggalkan di dunia Tuhan. Dan lindungi kami Tuhan dan juga platform ini Tuhan, dan sebagaimana semua orang yang terlibat di dalamnya, setiap gangguan dan rencana jahat yang ingin menghambat pekerjaan ini Tuhan. Tuhan, kami mengakhiri sesi ini dan kami mau berdoa untuk juga sesi-sesi selanjutnya yang masih melanjutkan pengajaran dari Pak Michael Sony ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami dalam setiap langkah dan mampukan kami untuk hidup, untuk menjadi terang dunia dan menjadi garam Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam segala yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.